Di balik kebutuhan vaksin untuk mencegah penularan COVID-19, ada bisnis miliaran dolar Amerika. Bisnis vaksin telah menjadi sumber utama keuntungan rutin bagi perusahaan farmasi terbesar di dunia. Para produsen vaksin itu diperkirakan bisa meraup pendapatan 25 miliar dolar Amerika Serikat lebih per tahun. Lantas bagaimana sejauh ini pemenuhan kebutuhan vaksin di dalam negeri dan sejauh mana peluang untuk bersaing dalam bisnis vaksin? Langsung saja kita membahasnya bersama Direktur Utama PT Bio Farma, Bapak Honesti Bashir, dan Kepala Departemen Ekonomi Center of Strategic and International Studies atau CSIS, Bapak Yose Rizal Damuri. Terima kasih sudah bergabung di Hot Economy, Pak Yose dan juga Pak Hones. Terima kasih. Ya, saya ke Pak Hones terlebih dahulu. Pak Hones, kalau kita lihat tadi ada semacam pembatasan dari ke beberapa negara untuk distribusi vaksin ini. Nah, bagaimana dengan penyediaan vaksin dalam negeri sendiri, Pak Hones? Ya, terima kasih Mas Andra, Mas Sore, Pak Yose. Jadi kalau kita bicara suplai vaksin di Indonesia sendiri, ya sampai hari ini kita sudah kedatangan ya bahan baku total 59,5 juta dosis ya. Dan itu sudah kita produksi, sudah ada 30-an juta dosis yang kita produksi dan 20-an 5 juta sudah kita distribusikan ke seluruh provinsi. Itu yang dari bahan baku. Kemudian juga seperti kita ketahui di Desember kemarin kita juga kedatangan 3 juta dosis vaksin jadi yang kita impor langsung dari Sinovac China. Dan juga kemarin di Maret juga datang 1,1 juta dosis dari AstraZeneca. Jadi sampai April ini kita masih bisa mencukupi suplai vaksin yang akan segera dilakukan proses vaksinasinya oleh Kementerian Kesehatan. Hanya sampai dengan April, Pak? Atau sampai kapan? Ya. Itu posisi sampai April. Tapi totalnya sebenarnya kita tuh sudah mengamankan itu lebih kurang dari sisi kontrak ya. Dari Sinovac kita sudah mengamankan 140 juta dosis bahan baku. Itu kalau diproduksi akan menjadi sekitar 122,5 juta dosis vaksin jadi. Kemudian 3 juta yang sudah vaksin jadi kita impor, 1,1 juta sudah datang juga dari AstraZeneca. Total dengan semua kontrak, kita juga ada kontrak dengan Novavax, SII, itu sekitar 50 juta dosis. Dan juga dengan AstraZeneca yang B2B itu juga 50 juta dosis. Jadi artinya dari kontrak yang ada itu kita sudah bisa mengamankan lebih kurang 300 juta dosis. Ya, artinya ini sudah mencukupi untuk kebutuhan vaksin kita selama tahun 2021 ini, Pak Hones? 80% kita sudah mencukupi ya. Dan kita juga masih melakukan proses negosiasi dengan beberapa developer vaksin. Seperti ada yang dari Sinovac China dan juga dari CanSino dan juga dari Sputnik dari Rusia. Nah, nanti kalau seandainya kontrak sudah jadi, artinya kita sudah bisa mencukupi semua kebutuhan vaksinasi di Indonesia. Total yang kita butuhkan untuk melakukan vaksinasi terhadap 181,5 juta populasi untuk membentuk herd immunity, itu kita membutuhkan lebih kurang 426 juta dosis. 426 juta ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Yose. Pak Yose, Anda melihat kondisi semacam persaingan dalam mendapatkan vaksin COVID di beberapa negara yang tengah mengalami pandemi seperti saat ini. Kira-kira posisi Indonesia seperti apa saat ini Pak Yose? Ya, sebelum ke sana mungkin saya harus mengatakan bahwa kondisi COVID pandemi 19 ini memang extraordinary nih untuk vaksin gitu ya. Biasanya yang namanya vaksin itu bagian kecil dari pharmaceutical industry pengobatan ya. Tapi sekarang ini itu memang menjadi salah satu sumber bisnis yang cukup tinggi. Walaupun kita bisa lihat juga memang kemampuan kapasitas untuk memproduksi vaksin itu sendiri masih rendah sekali di tingkat dunia. Karena kalau dulu-dulu siapa sih yang mendapatkan vaksin sebelum COVID-19 ini? Paling hanya kebanyakan anak-anak yang dalam program imunisasi atau juga beberapa orang yang memang tinggal di daerah-daerah yang rentan terhadap penyakit tertentu begitu ya. Kita nggak pernah punya
kesempatan lain ataupun juga situasi yang lain ketika basically semua populasi dunia membutuhkan vaksin, sehingga walaupun research-nya itu sudah bisa berjalan, manufacturing-nya sendiri juga bermasalah gitu loh. Ini bukan hanya masalah research apakah vaksinnya bisa ditemukan atau tidak, tetapi ternyata yang lebih bermasalah lagi bottleneck-nya ada di manufaktur. Dan ya memang kita juga nggak bisa melihat apakah ini di Indonesia kita bisa mengembangkan atau tidak ya. Karena kita juga nggak tahu kalau kita memang misalnya membangun fasilitas-fasilitas manufaktur vaksin untuk COVID-19 ini, apakah memang COVID-19 akan menjadi endemik atau enggak, yang membutuhkan vaksin setiap setahun sekali. Dan kalaupun juga memang menjadi endemik, apakah endemiknya ini merupakan satu penyakit yang sudah bisa ditangani oleh imun tubuh kita sendiri. Kita nggak perlu lagi membutuhkan vaksin. Ini kan sekali lagi pertimbangan bisnis ya. Apakah investasi yang besar yang diperlukan untuk membangun fasilitas manufaktur itu memang akan memberikan return yang cukup ke depannya. Ya, jadi agak memang ada dilemanya gitu loh. Mungkin Pak Ones juga bisa menceritakan bagaimana dilema ini yang dihadapi oleh Bio Farma. Bio Farma sebenarnya punya kemampuan, tetapi apakah Bio Farma mampu atau memang melihat bahwa kesempatan untuk mengekspansi yang besar-besaran itu cukup sesuai dengan keputusan bisnis atau tidak, itu tentunya merupakan satu hal yang perlu dilihat lebih jauh ya. Oke, baik. Kita langsung minta tanggapan dari Pak Anes. Pak Anes, apakah memang ada dilema ketika perusahaan-perusahaan farmasi ini ingin mengembangkan vaksin khususnya untuk COVID-19 untuk sebuah bisnis begitu, Pak Anes? Iya, saya pikir untuk peluang itu tentunya ada ya, karena memang dari sisi total kapasitas produksi dunia itu masih jauh dari kebutuhan vaksinasi sendiri ya. Mungkin sebagai gambaran, kalau info terakhir yang saya dapat, untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini, setidak-tidaknya tahun ini kita butuh lebih kurang 11 miliar dosis ya seluruh dunia. Sementara kapasitas dunia itu paling sekitar 6-7 miliar dosis. Jadi artinya masih ada lag supply dari kapasitas produksi yang ada di dunia, sehingga itulah menyebabkan sekarang seperti kesannya ada rebutan kan dari dunia yang membutuhkan vaksinasi dan juga dari sisi supply-nya. Nah, untuk Indonesia sendiri sampai saat ini memang satu-satunya perusahaan farmasi di Indonesia yang bisa memproduksi vaksin hanyalah Bio Farma. Nah, tentunya ini juga kesempatan juga saya pikir untuk perusahaan farmasi lainnya, seandainya mereka mau melakukan investasi untuk pengembangan vaksin ini. Karena ini perlu juga, karena kalau sendirian Bio Farma sebagai gambaran, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita butuh 426 juta dosis untuk 70% herd immunity. Sementara kapasitas produksi kami sendiri setahun itu hanya 250 juta dosis, hanya untuk COVID ya. Jadi kapasitas produksi kita yang kita dedikasikan untuk COVID itu hanya 250 juta dosis sementara ini. Meskipun total kapasitas produksi Bio Farma itu bisa 3 miliar dosis, tapi adalah untuk semua jenis vaksin. Karena juga Indonesia juga membutuhkan vaksin untuk vaksin program vaksinasi. Jadi menurut saya keputusan untuk melakukan investasi di bidang ini masih sangat terbuka. Pak Hannes, nampaknya hubungan dengan Pak Hannes terganggu. Kita ke Pak Yose terlebih dahulu. Pak Yose, kalau Anda melihatnya saat ini untuk pengembangan vaksin di tanah air sendiri, ada kendala apa? Apa yang membuat para perusahaan ini menjadi dilema begitu untuk mengembangkan manufaktur vaksin ini? Ya, kalau kita melihat bagaimana perkembangan vaksin sama seperti produk farmasi yang lainnya, tentunya pertama harus dimulai dari research and development sendiri. Tetapi kalaupun kita misalnya mengangkat masalah research dan development yang memang butuh investasi dan besar sekali, kita masih dihadapi oleh permasalahan manufacturing, permasalahan produksi gitu ya. Produksi yang sampai sekarang hanya bisa diproduksi oleh Bio Farma misalnya di Indonesia. Dan investasi untuk membangun fasilitas produksi itu tidak mudah.
tidak juga sedikit investasi yang dibutuhkan. Padahal tentunya horizon yang dilihat itu adalah jangka panjang. Mungkin horizon yang dilihat itu dalam waktu 20-30 tahun ke depan. Padahal kita nggak tahu sekarang ini apakah misalnya 2-3 tahun lagi vaksin COVID-19 itu masih dibutuhkan atau tidak. Toh sekarang ini juga kita mempunyai vaksin flu, tetapi vaksin influenza, tetapi jarang sekali yang mengambil vaksin influenza tersebut. Mungkin hanya beberapa. Pak Yose, tadi Pak Hanus mengatakan untuk saat ini dalam negeri hanya Bio Farma yang bisa melakukan atau membuat vaksin begitu. Nah, bagaimana dengan pihak swasta begitu? Apakah ada juga yang mampu sehingga bisa berkolaborasi dengan Bio Farma mencukupi vaksin tanah air? Ya, bukan hanya masalah kemampuan dalam arti teknis ya. Kalau teknis sih kemungkinan bisa dilakukan, tetapi ya itu tadi business decision-nya. Keputusan bisnisnya, perhitungan bisnisnya yang kadang-kadang horizonnya sangat panjang, 20 tahun misalnya, atau 30 tahun. Padahal kalau kita lihat mungkin demand itu hanya terjadi menjadi spike tertentu pada periode-periode tertentu saja gitu ya. Karena seperti tadi saya katakan, di luar dari pandemi COVID-19 ini, vaksin itu sebenarnya bagian kecil dari industri farmasi. Biasanya hanya ada 4 industri farmasi yang menjadi pemain besar di dalam vaksin ya, dan salah satunya adalah Pfizer yang sekarang ini memproduksi vaksin itu sendiri. Tapi yang 3 yang lainnya misalnya sekarang ini bahkan belum mengeluarkan produksi vaksin yang untuk COVID-19. Oke, baik Pak Yose, kita akan lanjutkan lagi dialog kita bersama Pak Hanus juga. Ini sudah kembali tersambung, tapi kita akan break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.